Hai, namaku Cinta. Hari ini, aku sudah janjian dengan Rio mau belajar kelompok. Sempat ayal-ayalan sih, tapi kami akhirnya sepakat untuk belajar di rumah Rio. Rumah kami berdekatan, aku hanya perlu jalan kaki untuk sampai ke rumahnya. Cewek selalu menang, siapa bilang? Kalau sama Rio, kalimat tadi gak akan berlaku. Justru kebalikannya, dasar anak manja. Laki dan laki, sial. Entah kenapa setiap tugas kelompok di kelas, aku selalu kebagian kelompok dengan dia. Dan temen cowok yang lain juga sama aja kayak dia. Ini Rio temenku, yang tadi aku ceritakan. Pinter, jago matematika dan fisika, tapi malas banget keluar rumah. Masuk, Cin. Kami mulai belajar kelompok bersama. Kamu udah catat yang ini belum? Oh, yang itu. Udah kok. Aku masih bingung bagian ini nih. Kamu tahu nggak? Oh, yang itu. Aku juga belum paham sih. Ini aja mau tanya kamu. Coba kamu cari di internet deh. Aku juga mau cari video penjelasannya di YouTube nih. Aku dan Rio yang lagi asik belajar dikagetkan dengan teriakan orang minta tolong. Kak, tolong. Teriakan itu berasal dari belakang rumah. Aku dan Rio menghampirinya. Setelah sampai, Kenapa sih? ternyata itu suara Alvin, adiknya Rio. Tangannya terkena pisau dan mengalami luka. Yah, malah kabur. Sini tanganmu. Stop. Jangan ditutup dulu dong lukanya. Nanti kotorannya dapat menyumbat luka, terus memperlambat penyembuhan luka. Masih ingat kan prosedur pertolongan pertama yang kita dapetin di materi PMR kelas 10 dulu? Rugi, ambil kotak P3K-nya. Oh iya, baru ingat aku. Ya udah, aku ambil dulu. Sebelum melakukan penanganan, penolong mencuci tangannya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan yang pertama, menekan luka untuk menghentikan pendarahan, serta meninggikan daerah luka lebih tinggi daripada jantung untuk mengurangi pendarahan. Yang kedua, membersihkan area luka dengan air mengalir. Yang ketiga, memberikan antiseptik. Dan yang keempat, membalut luka dengan kasa steril dan plester. Setelah selesai, aku dan Rio pun melanjutkan kerja kelompok, dan Alvin pergi ke kamarnya beristirahat. Halo teman-teman, Siamo Suti Fretuli. Perkenalkan, saya Cinta Lady Astrina Septa dari PMR Wira SMK Muhammadiyah Kajen. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang pertolongan pertama pada cedera jaringan lunak yang terjadi di rumah, yaitu pertolongan pertama pada luka sayat atau iris. Jaringan lunak. Dalam tubuh manusia, kulit, jaringan lemak, pembuluh darah, jaringan ikat, membran, kelenjar, otot, dan syaraf termasuk ke dalam kelompok jaringan lunak. Kulit manusia merupakan mekanisme pertahanan tubuh lapisan pertama terhadap gaya dari luar, dan walaupun kuat, namun tetap mudah mengalami cedera. Cedera jaringan lunak yang paling jelas adalah cedera pada kulit. Kulit sebenarnya merupakan alat tubuh yang paling besar. Dalam anatomi dasar sudah dibahas bahwa kulit ternyata memiliki peranan yang penting bagi manusia. Cedera jaringan lunak. Dalam bahasa sehari-hari, cedera jaringan lunak biasa disebut dengan luka. Luka adalah terputusnya keutuhan jaringan lunak, baik di luar maupun di dalam tubuh. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi adalah seperti perdarahan, kelumpuhan, dan lain sebagainya sesuai dengan luasnya jaringan yang terluka. Berdasarkan keterlibatan jaringan kulit, maka luka dibagi menjadi dua, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Yang pertama, luka terbuka, yaitu cedera jaringan lunak yang disertai kerusakan atau terputusnya jaringan kulit atau selaput lendir. Salah satu contoh dari luka terbuka yaitu luka sayat. Yang kedua adalah luka tertutup, yaitu cedera jaringan lunak tanpa disertai kerusakan kulit. Dengan kata lain, kulit penderita masih utuh,
tidak ada hubungan antara bagian dalam tubuh dengan udara luar. Contoh dari luka tertutup adalah memar. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu contoh dari luka terbuka, yaitu luka sayat. Luka sayat pada umumnya disebabkan oleh kontak benda tajam. Luka ini berakibat pada rusaknya jaringan kulit dan lapisan di bawahnya terputus, dan biasanya memiliki kedalaman luka. Umumnya, kalau mengalami luka ini, di tepinya biasanya berbentuk teratur. Contoh yang sering kita alami adalah ketika kita memasak, tanpa sengaja jari kita teriris. Penutup luka. Penutup luka adalah bahan yang diletakkan tepat di atas luka. Bahan yang dipakai sebaiknya berdaya serap baik dan dapat menutup seluruh permukaan luka, seperti kasa steril. Dan yang perlu diingat, jangan memakai bahan yang mudah melekat di luka, misalnya seperti kapas dan tisu. Fungsi dari penutup ini sendiri adalah yang pertama, membantu mengendalikan perdarahan. Yang kedua, mencegah kontaminasi lebih lanjut. Yang ketiga, mempercepat penyembuhan. Yang keempat, mengurangi dari rasa nyeri. Pembalut luka. Pembalut luka adalah bahan yang digunakan untuk mempertahankan penutup luka. Fungsi dari pembalut luka ini adalah yang pertama, penekanan untuk membantu menghentikan pendarahan. Yang kedua, mempertahankan penutup luka pada tempatnya. Yang ketiga, menjadi penopang untuk bagian tubuh yang cedera. Nah, kali ini saya akan dibantu oleh Rio dan Alvin. Rio sebagai penolong dan Alvin sebagai korban. Sebelum kita melakukan penanganan, kita melakukan penilaian terhadap luka terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melihat luka. Yang kedua, menyampaikan ciri-ciri luka. Rusaknya jaringan kulit dan jaringan di bawahnya terputus, ada kedalaman luka dan di sampingnya berbentuk teratur. Yang ketiga, menyimpulkan luka. Dapat kami simpulkan bahwa korban mengalami luka sayat. Nah, yang keempat, jika tampak tulang dan luka terlalu dalam, kita memerlukan bantuan medis setelah melakukan penanganan untuk melakukan penjahitan. Karena luka korban tidak terlalu dalam dan tidak terlihat tulang, maka korban tidak memerlukan pertolongan medis untuk penjahitan. Selanjutnya, kita akan melakukan penanganan. Sebelum melakukan pertolongan, sebaiknya kalian jangan panik. Lalu, memakai sarung tangan. Jikalau tidak ada sarung tangan, seorang penolong melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Langkah yang pertama yang harus diperhatikan adalah menghentikan perdarahan dengan menekan luka menggunakan kain kasa. Hal ini merupakan prinsip dasar dari semua pertolongan pertama, yaitu dengan meninggikan luka lebih tinggi daripada jantung untuk mengurangi dari pendarahan itu sendiri. Yang kedua adalah membersihkan luka menggunakan air mengalir. Hal ini paling penting dilakukan agar luka tidak mengalami infeksi. Yang ketiga adalah memberikan iodin sebagai antiseptik. Yang keempat adalah menutup luka. Penutup luka harus meliputi seluruh luka. Upayakan permukaan luka sebersih mungkin sebelum menutup luka. Kecuali bila luka disertai dengan perdarahan, maka prioritasnya adalah menghentikan perdarahan tersebut. Pemasangan penutup luka harus sedemikian rupa, sehingga permukaan penutup yang menempel pada bagian luka tidak terkontaminasi. Kemudian membalut luka atau perekat luka menutup menggunakan plester roll. Jangan terlalu ketat karena mengakibatkan penurunan aliran darah pada jaringan yang teriris, sehingga akan memperlambat penyembuhan. Bila membalut luka yang kecil, sebaiknya daerah yang dibalut lebih lebar untuk meluaskan permukaan yang mengalami tekanan, sehingga mencegah terjadinya kerusakan jaringan. Jangan menutup ujung jari. Bagian ini dapat menjadi petunjuk apabila pembalutan kita terlalu kuat, yaitu dengan mengamati ujung jari. Bila pucat, artinya pembalutan kita salah. Wah, ternyata mudah ya cara penanganan luka sayat ini, hanya dengan 4 cara. Yang pertama, yaitu menghentikan perdarahan. Yang kedua, membersihkan luka. Yang ketiga, memberikan antiseptik. Dan yang keempat, pembalut luka. Sekian dari kami, PMR Wira SMK Muhammadiyah Kajen. Saya Cinta. Saya Rio. Saya Alvin. Sampai jumpa.